seorang Yahudi sama istrinya tinggal di rumah. Berbahasa lah. Ada orang Yahudi bersama istrinya di sini mengadakan Maulid Rasul. Ramai sekali. Makanan berkah, berlimpah ruah. Seru sekali kelihatannya, asik. Itu istrinya si Yahudi nanya sama lakinya, "Bang, itu tetangga kita lagi ngapain sih rame-rame begitu?" Dibilangin, dijelasin sama lakinya, "Itu Neng, itu tetangga kita Muslim. Mereka sekarang sedang mengadakan perayaan kelahiran Kanjeng Nabi. Apa kelahiran Nabi mereka, yaitu Muhammad." Dilihatin aja itu tetangganya, gerak-geriknya yang dilakukan orang maulid. Biasa maulid sama kayak kita. Ini terjadi di Mesir. Imam Ahmad, Syekh Ahmad bin Ismail ini, bukan Syekh Ahmad, Syekh Abdul Wahid bin Ismail ini, beliau ini di Mesir, ulama Mesir. Akhirnya dia ke kamar, dia tidur. Begitu dia tidur, bermimpilah itu si perempuan, istri si Yahudi. Datang rombongan orang-orang yang kelihatan seger-seger, mukanya pada bercahaya, mukanya bersinar, enak semua dipandang wajah-wajahnya. Dan yang paling berseri, paling bersinar ada satu orang yang paling sangat berwibawa. Ditanya sama perempuan itu kepada jamaah itu, "Bang, itu siapa rombongan yang masuk ke rumah tetangga saya?" "Oh, itu pengikut-pengikutnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." "Itu yang paling ganteng, yang paling tampan, yang paling berwibawa siapa?" "Itulah Nabi kami, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." "Mau ngapain datang di situ?" "Mau mengucapkan selamat salam kepada penghuni rumah tersebut." "Kenapa?" "Karena telah melakukan Maulidin Rasul, peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Ini si perempuan terkesima dengan Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bilang, "Bang, andai kan aku panggil beliau, kira-kira ajabani ya Allah, dia akan menjawab panggilanku?" "Insya Allah dia akan menjawab panggilanmu." Dia dekati, kemudian dipanggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Kanjeng Rasul menolak, "Labbaik, labbaik, labbaik." Bengong si perempuan. "Ya Muhammad, lima ajabta nidai." "Kenapa engkau menjawab panggilanku?" "Wa ana min ghairi dinik." Aku bukan termasuk golongan pengikut agamamu. Bahkan wa ana min naduwik, aku ini termasuk golongan musuhmu. Kenapa engkau menjawab panggilanku dengan sebutan labbaik? Aku terima panggilanmu. Apa jawab Kanjeng Nabi? "Walladzi ba'atsani nabiyyan," demi zat yang mengutus diriku sebagai nabi, "ma'ajabtu nidaki," aku tidak akan menjawab panggilanmu hatta a'lama annallaha qad hadaki, sehingga aku tahu bahwa Gusti Allah telah memberikan hidayah kepada. Menangis itu si perempuan. Apa yang dia katakan? "Ya Muhammad, innaka la nabiyyun karim wala alaka wala ala khuluqin azim." Hai Muhammad, engkau sungguh betul-betul nabi yang mulia,
dan sungguh agung, sungguh agung, sungguh agung akhlakmu. Jadi bukan kan? Tak bisa rugi, kata si perempuan. Rugi hai Muhammad man khalafa amra. Rugi siapapun yang menentang, yang menyelisihi perintah-perintahmu hai Muhammad. Wa khaba, cilaka, rugi man jahila qadlahu. Siapa yang enggak tahu, yang enggak tahu kedudukanmu hai Muhammad. Famdud yadaka, bentangkan tanganmu hai Muhammad. Fa ana asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengucapkan syahadat, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain daripada Allah, wa annaka ya Muhammad Rasulullah, dan engkau hai Muhammad adalah Rasulnya Allah. Masuk Islam dalam mimpi melalui tangannya kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah dibacanya Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan ini kelahiran kanjeng Nabi adalah nikmatul kubra alal alam. Dia bermimpi bangun, begitu pagi dia bangun berniat, oh, kalau begitu besok aku akan mengadakan acara seperti tetangga muslimku itu. Aku kan sekarang sudah jadi muslim. Dia mau persiapkan, mau bersih-bersih rumah, kemudian mau ke pasar, mau belanja, membelanjakan hartanya, mau dibikin si kebuli. Entah kebuli Habib Idrus atau kebulinya Jordan. Kayaknya Jordan ya. Bikin nasi kebuli, mau bikin. Begitu bangun, ternyata itu sang laki, ini lakinya udah nyapu, udah beres-beres, udah dirapihin semua, udah ada sebagian bahan-bahan makanan, udah ada kambing lah itu buat dipotong buat kebuli, udah siap. Bingung ini si perempuan, bang, abang lagu apa? Tumben ini pagi-pagi gak biasanya begini. Iya, aku mau mempersiapkan apa? Aku mau mengadakan peringatan Maulid Kanjeng Nabi seperti tetangga muslim kita. Duh, memang abang muslim? Kamu kan sudah muslim. Duh, abang tahu dari mana saya sudah masuk Islam? Aku masuk Islam setelah melihat kamu masuk Islam di tangan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi abang melihat juga, lihat. Setelah kamu bersyahadat, aku bersyahadat. Siap. Suami istri akhirnya masuk Islam dan memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi di dalam kitab Fathus Samad, syarah daripada Syaraful Anam. Ketika ada hadisnya, mau bilang Imam Nawawi sesat? Berani bilang Imam Jalaluddin As-Suyuti sesat, ahlul bid'ah? Berani pada Imam Subki? Berani kepada Imam Hasan Al-Basri? Inilah ya, ini bentuk kecintaan kita kepada kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa kecintaan kita kepada kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti nggak pernah akan merasakan nikmatnya di dalam beribadah. Pasti, karena itu syarat. Kanjeng Nabi salatun mangkunna fihi wajada halawatul iman. Siapa tiga perkara ini, orang yang ada dalam tiga perkara ini pada dirinya, pasti dia akan mendapatkan lezatnya keimanan, manisnya keimanan. Apa yang pertama? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Allah dan Rasulnya dia jadikan lebih dicintai daripada apapun selain daripada Allah.
Belum sampai ke sini, orang nggak akan merasakan lezatnya bersujud, lezatnya berzikir, lezatnya bersolawat. Walaupun dia rajin bertahajud, tapi pikirannya, angan-angannya kemana-mana terus. Selintas tentang Maulid Nabi udah dikasih semangat. Tanggal 26 berangkat. Jadi panitia semua ya. Pengerahan masa. Kalau biaya semua insya Allah enggak minta. Nah, insya Allah disiapin sama beliau. Kita tinggal menyediakan tenaga, menyediakan pikiran, menyediakan apa lagi. Pokoknya tadi jangan berpikir saya cuma ngeberesin karpet, beresin bangku, jangan berpikir begitu. Ingat tadi saya udah bilang Gusti Allah Maha Adil. Belum tentu yang gelar karpet, yang mengutin bekas aqua, yang menyapu pahalanya lebih besar daripada kiai yang ceramah. Belum tentu kiai yang ceramah belum tentu dapat pahala lebih besar. Siapa tahu yang lebih besar justru yang menyiapkan karpet, yang bikin dekorasi semua. Nah itu ada Habib apa tadi? Taufik. Ada Habib Taufik. Alhamdulillah malam ini ada Zuriyah Rasul. Tadi mauladaku bisalasati asya. Ajarkan anak-anak kalian dengan 3 perkara: qiraatul Quran, membaca Al-Quran, wa hubba nabiyyikum, dan ajarkan kepada anak kalian cinta kepada Nabi. Dan yang ketiga, wa hubba ahli baiti, dan ajarkan kepada anak kalian cinta kepada Ahlul Bait. Ini adalah salah seorang Ahlul Bait ini. Jatuhnya itu panitan kita. Oleh karena itu saya tutup. Mudah-mudahan mungkin ada sedikit pesan-pesan dari beliau. Dari saya, semoga bermanfaat. Kita sudah baca sholawat, sudah segala rupa. Semoga Allah catat pada malam hari ini menjadi amal ibadah untuk kita. Allah pahamkan kepada kita semua tentang ilmu Allah. Allahumma bihaqi Sayyidina Hasan wa akhihi wa jaddihi wa ummihi wa banihi, nawwir qulubana ya nur, nawwir qulubana ya nur, nawwir qulubana ya nur, binuri ma'rifatik wa nuri mahabbati rasulik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-fard as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Kiai Muhammad Ghazali. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah gabul semua hajat dunia akhirahnya, dimudahkan seluruh urusan dunia akhiratnya, karuniakan anak cucu yang soleh dan soleha, dan yang bisa bimbing kita semua sampai nanti kita berjumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para tokoh masyarakat, hadirin hadirat semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar di tempat ini terkecuali Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, Allah Ta'ala tutupi aib-aib kita, Allah gabul hajat-hajat kita, mudahkan urusan dunia dan akhirat kita, dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ini sebenarnya nggak tahu ini mau kemari, diculik habis acara di Jamiah Taqwa, tiba-tiba dikirain Pak RT Mulyadi ini mau anterin ke Condet, mau balik ke Condet. Bilangnya cuman saya bawa aja mobilnya. Ya udah boleh,
Kalau nggak ngerepotin, nggak taunya beloknya kemari ya Allah. Nah, bilang nih kita nggak diundang nih, nggak enak kan saya ngundang. Allah, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya Kiai dan semua jamaah. Ayolah hadirun, nggak banyak tadi udah banyak yang disampaikan sama Kiai, masya Allah. Cuma sedikit tambah aja. Ini majelis yang dikatakan yang dibanggakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa alim wa muta'alim. Dunia itu terkutuk jauh dari rahmat Allah, dan apapun yang ada di dalamnya pun sama, kecuali orang yang zikir, orang-orang alim wa muta'alim, dan orang yang menuntut ilmu. Maka duduknya kita di sini semua lebih mulia daripada dunia beserta isinya, karena insya Allah duduknya kita di sini menjadi penyebab nanti kita selamat di dunia maupun di akhirat. Sebab dikatakan bahwa setiap mukmin jika nanti dia melewat di atas sirat mustaqim, kalau mukmin yang lewat, neraka di bawah akan berkata, juz ya mukmin wa innan nura tagribun nari, cepatlah wahai mukmin karena cahayamu membakar apiku. Cahayanya orang mukmin yang lewat di atas sirat mustaqim bisa membakar, bisa memadamkan api neraka yang ada di bawahnya. Cahaya bisa hidup dikarenakan ada kecintaan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ibadah apa hukum ada itu karena cinta, bukan cinta ada karena hukum. Sebab kita cinta kepada anak istri, maka kita bikin hukum di masyarakat. Ini istri saya, ini anak saya, jangan diganggu, jangan dicolek. Kalian ganggu, maka kalian berurusan sama saya. Kenapa? Sebab cinta kepada anak dan istri. Cinta kepada barang pribadi kita kasih tahu jangan dirusak, dijaga, dirawat, jangan dibanting, jangan ini sebagainya. Kenapa? Karena cinta. Maka cinta kepada Nabi adalah sebab entengnya kita untuk bisa, ringannya langkah kita untuk bisa menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah melalui perantara Sayyidina Muhammad SAW. Terkhusus lagi lisan kita yang bersalawat kepadanya tidak mungkin bisa di enteng lisan kita malam-malam begini, udah malam, udah waktunya Indonesia bagian bobo, tapi kita masih duduk di sini depan kiai, udah begini, mata udah kayak ayam makan karet begini, tapi masih disuruh belajar, tapi karena cinta sama siapa? Cinta sama diri sendiri. Mau biar selamat, mau senengin Nabi, mau bikin Nabi bangga, tersenyum, bahagia karena kita menuntut ilmunya. Diriwayatkan di dalam Syarah Ratibul Haddad ada kisah, ada dua orang pembantu, Iklis dan Sibli. Suatu ketika Sibli datang kepada Abu Bakar bin Mujahid. Abu Bakar bin Mujahid ini merupakan majikan dari Iklis. Ketika Sibli datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Abu Bakar bin Mujahid menyambutnya dengan berdiri, memeluknya dan mencium kening Sibli yang hanya seorang pembantu. Sampai Iklis kaget, heran, Tuan, kenapa Tuan perlakukan Sibli seperti itu? Engkau dan semua warga Baghdad mengatakan bahwa dia itu gila, dan engkau seorang orang yang derma, orang yang kaya raya yang dipandang. Kenapa engkau melakukan itu kepada Sibli yang hanya seorang pembantu? Kata Abu Bakar bin Mujahid, aku melakukannya sebagaimana yang Rasulullah melakukan kepada Sibli. Maksudnya bagaimana? Aku bermimpi jumpa dengan Nabi. Ketika aku berjumpa dengan Nabi, aku sedang berbicara dengan ngobrol-ngobrol dengan Nabi, tiba-tiba datang Sibli. Di dalam mimpiku, ketika Sibli datang, Rasulullah berdiri, memeluknya dan mencium keningnya. Dan aku pun menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah seperti yang kamu tanyakan padaku. Wahai Rasulullah, kenapa kamu melakukan hal itu kepada Sibli? Kata Rasulullah, karena setiap habis sholat, mau sholat fardu ataupun sholat sunnah, Sibli ini selalu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lalu dilanjutkan dengan sholawat sebanyak 3 kali, enggak banyak, 3 kali. Rutin dia istiqomah melakukan itu.
Maka sebab ibadah zikirnya, amalannya yang seperti itu, maka Rasulullah perlakukan Shibli seperti kekasihnya, disambut kedatangannya, dipeluk dan dicium kening Shibli yang hanya seorang pembantu. Maka ketika aku melihat Rasul melakukannya, maka aku pun melakukan apa yang dilakukan Rasulullah kepada Shibli. Enteng, cuman gak semua orang bisa mengerjakan, hanya orang-orang yang diridhoi aja oleh Allah SWT untuk mengerjakan hal seperti itu. Enteng, cuman baca sekali lalu dilanjutkan sholawat 1 kali, enteng, tapi nggak semuanya. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala ringankan lisan kita untuk bisa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan, wailul man lam yarani yaumal qiyamah, celaka, rugi orang yang nggak bisa memandangku di hari akhir, di hari kiamat. Siapa, kata Sayyidah Aisyah, siapa ya Rasulullah? Orang yang ketika diajak sholawatan, diajak disebut namaku, tapi dia nggak mau bersalawat padaku. Malah mungkin dia bilang kita bid'ah, dia bilang kita sesat, dia bilang kita macam-macam lain-lain sebagainya. Nah, orang yang begini yang kata Rasulullah celaka, dia nggak akan bisa memandang wajah Rasulullah. Mau bahagia di dunia, mau berjumpa dengan Rasul di yaumil qiyamah, di alam kubur, dia nanti saat sakratul maut, kuncinya cuma berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan amalan yang pasti diterima oleh Allah, walaupun kita kerjakannya tanpa wudu, sambil santai, tetap bakal diterima. Cuman selawat kepada Rasulullah SAW. Yang lainnya Quran, sholat harus ada wudu. Tapi sholawat mau ada wudu atau batal wudu tetap diterima. Kenapa? Karena cintanya Allah kepada baginda Nabi SAW. Dan termasuk kita umatnya beruntung.